apalagi hanya perintah istri. Wah, ini cocok buat santri. Iya, iya. Makanya kalau cari suami itu cari santri katanya. Ya Allah yang nggak kelihatan Allah. aja dijaga, Ah, apalagi anak orang itu oke, bisa. ya, 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 ya. Bodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang eh, meminjamkan buku atau Yeah, kitab. iya, Lalu karena kitab diteruskan, itu belum selesai, diteruskan sama Gus Dur. Lebih bodoh lagi, orang yang meminjam kitab atau buku dikembalikan. Hikmahnya ini sama dengan atau menempati posisi amanah auda'ahallah yang Allah undangkan, ya kan? Kepada kita zimmataka sebagai untuk kita pikul. jadi tanggung jawabmu gitu Tanggung maksudnya. jawabmu nih. Nah, Amr ini amanah nih. Kue poso itu ini amanah Tuhan yang kemudian kita jaga selama sehari penuh untuk tidak makan, untuk tidak minum. Sejauh mana engkau bisa menjaga amanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast yang sangat kami banggakan dimanapun Anda berada. Malam hari ini podcast kita adalah berisi kajian fikih turas yang bertajukan ilmu fikih di bulan Ramadan, atau bisa diserahkan nanti judulnya kepada sang kiai. Bersama kita malam hari ini Kiai Khairun Nasihin atau dengan akrab dipanggil Cak Nas. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami aturkan. Monggo Cak Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rzuqna yaqinan wal hikna bis solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna mi warasati jannatin na'im. Amma ba'd. Terima kasih pertama kepada Al-Ustaz Khairul Arifin yang dia menghosti saya Insyaallah untuk kemudian mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Dan ini kali ini alhamdulillah kita hendak mengkaji salah satu kitab yang kontemporer gitu. Kitab ini namanya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu di Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Kitabnya ada 2 juz. Kita akan mengkaji yang pertama, juz pertama, yaitu tentang Hikmatus Shaum. Karena hari ini sedang kita semua melaksanakan ibadah puasa. Apa yang sebenarnya hikmah-hikmah di balik pensyariatan puasa itu, di sini Syekh Al-Jurjawi mengupas cukup panjang lebar sebenarnya, cukup komprehensif untuk kemudian menjadi referensi bagi kita dalam menjalankan tugas dari Allah berupa puasa. Sebentar ya, saya potong. Ya. Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu judul kitabnya. Ini kitab klasik atau kontemporer ini kan? Jadi seperti ya, kontemporer. Kalau menurut saya kontemporer. Karena ukuran kontemporer atau ukuran klasik itu kan sebenarnya apa ya, klasifikasi itu dilihat dari ini. Salah satunya dilihat dari mu'alif. Ini
Mu'alafnya dari Al-Azhar itu kayaknya. Al-Azhar, Al-Azhar. betul. Al-Azhar. Memang Monggo dari dilanjut, Kairo dilanjut. gitu ya. Nah, Dilanjut. sama sebenarnya kayak klasifikasi dalam apa kitab-kitab tafsir begitu. Ada yang masa sahabat. Imam At-Tabari itu. Ya, At-Tabari. itu kan apa kitabnya itu Jami'ul Bayan. Iya, betul. Nah, itu kan termasuk tafsir sahabi gitu. Tafsir yang paling tua itu. Ya, masa sahabat. Kemudian ada tafsir yang pertengahan gitu. Kemudian ada tafsir yang memang masa kontemporer. Yang mutakhirin ini sudah lebih banyak ke maudu'i. Ayo. Ya. Ayo. Tematik ya. Tematik. Nah, itu banyak itu kali itu. Ada Arkun, misal tafsir Al-Fatihah. Ada kalau Indonesia itu ada yang kontemporer Al-Misbah, ada Pak Quraisyah, Al-Azhar gitu. Al-Ibris, ya kan? Al-Yabisri Mustafa dan sebagainya itu sudah masuk kategori kontemporer karena dilihat dari isi mu'alifnya yang kita para pembaca itu apa nutupi ya. Oke. Monggo ya. Di sini pakai kacamata ini bukan gaya ya. Memang nggak kelihatan ya kalau nggak ini kacamata ini. Kita syekh soalnya. Udah syekh. Itu tua maksudnya kan, sehun kabirun berarti kan wong tua banget. Sampai matanya sudah rabun gitu. Syekhul Islam. Islam itu Syekh Zakaria Ansor. Oke, kita mulai dari hikmatus shaum. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang menjadi kebiasaan atau menjadi apa namanya tradisi di dalam pesantren itu sebelum maos kitab itu harus tawasul gitu ya, agar ketersambungan kita kepada mu'alif ini juga terjaga gitu. Sebelumnya maka kita akan hadroh dulu kepada mu'alif hadzal kitab yaitu Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Mudah-mudahan kajian ini apa namanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan direstui oleh beliau Syekh Al-Jurjawi. Ala hazinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mengalir gitu ya. Kalau semisal nanti saya menjelaskan kemudian ada yang muskil bisa. Langsung tanya ya. Ditanyakan. Sehingga enak. Jadi gitu. Ini ngaji versi kontemporer juga. Versi kontemporer juga gitu kan. Tidak hanya bandongan, tidak sorokan gitu. Enggak begitu. Siap gabungan. Gabungan langsung aja gitu. Oh ini kok gini. Enggak apa begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaumi utawi iki iku hikmah poso. Nah, kita baca versi Jawa gitu kan. Karena kita sebagai generasi tulisan miring ini mentradisikan apa yang menjadi tradisi pesantren. As-shaumu utawi poso huwa ahadu arkanil islami yaiku salah sijine pira-pira rukune Islam al-khamsati kang 5 apa arkan. Allati arkan bunia kang den bangun alaiha ing atase arkan apa al-islamu Islam. Wayang kosimu lan dadi kebagi opo saum, dadi kebagi ila lughawiyin maring makna lughawi wa syar'iyyin lan makna syar'i. Puasa itu adalah ahadu arkanil islami, salah satu dari beberapa rukun Islam yang 5 yang atas arkan Islam tersebut
Islam ini dibangun. Jadi puasa itu adalah ahadu arkani islami. Kalau bahasa anak-anak ibtidak itu rukun Islam itu ada 5, maka puasa ini adalah satu apa? Satu syahadat. Satu membaca syahadat 2, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga baru zakat, yang keempat baru puasa. Artinya ahad itu berarti 4, yang keempat dari urutan 5 yang menjadi arkanul Islam, yaitu puasa. Dalam hal ini, wayang kosimu ila lugawiyin wa syar'iyin, dan terbagi definisinya akan dibedakan menjadi 2. Yang secara lugat, secara lugawi bahasa, dan secara syar'i. Wa ammal lugawi wa anapun utawi saum gitu. Anapun utawi saum miturut lugat iku fawa moko utawi saum iku al imsaku, imsak. Lugat itu apa ya? Teman-teman barangkali nggak tahu ya. Lugat itu secara bahasa, secara definisi secara harfiah. Secara harfiah itu ya secara harfiah. Jadi bukan penjabaran, tapi kemudian bahwa kata saum itu apa ya? Dia dari bahasa apa toh gitu, sehingga muncul kata saum. Kira-kira begitu. Bahwa al-imsaku menurut bahasa kata puasa itu berasal dari artinya adalah imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Bahasa Jawanya ngeker. Ngeker. Al mutlaku kang den mutlakaken opo imsak. Ngeker dari apa gitu? An sayin an ayi sayin saking endi suwiji-wiji kana ono pos. Dari segala apapun yang kemudian bisa membatalkan puasa. Dalam pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa ya puasa itu imsak gitu ya. Imsak itu ya ngeker. Ngeker apa? Ngeker pemberontakan. Kira-kira begitu. Sehingga mengeker keinginan-keinginan yang kemudian bisa membatalkan puasa. Tentu yang kita cegah itu adalah hal-hal yang bersifat nafsaniyah, bersifat nafsu, bersifat keinginan-keinginan. Karena munculnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu awal itu muncul dari keinginan kita. Hawa ini di luar. Kalau hawa di luar, nafas itu di dalam. Hawa ini pengaruh. Nah, kan? Pengaruh aja itu. Tapi bahwa keinginan itu memang muncul dari dalam. Namanya juga keinginan. Contoh, misal begitu. Ngeker. Ya. Jadi kata ngeker. Kalau ada pengaruh dari luar, gitu ya. Dari luar ini, menurut saya tidak seberapa besar pengaruh. Selama kemudian tidak sambung dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam. Luar ini ditangkap oleh indera kemudian diproses oleh akal. Kan gitu. Akal ini tidak menjadi bagian dari apa yang ada di dalam diri kita. Ini luar ini. Akal itu. Karena ini yang merespon daripada apa yang ada yang dari luar. Baru dari akal inilah akan masuk. Menjadi satu. Oh ini benar, baik. Itu sudah menjadi keputusan gitu. Setelah dilakukan analisa di dalam akal. Begitu. Nah, keinginan inilah kemudian selalunya buruk. Itu kan. Ammaratun bisu. Buruk. Jelek. Meskipun secara kasat mata baik. Contoh. Puasa. Gitu kan. Puasa itu baik-baik. Tapi kalau kemudian puasanya tidak karena Allah Ta'ala. Tidak lillahi ta'ala. Menjadi buruk. Tidak punya sambungan. Tidak menyambungkan diri dengan perintah Tuhan. Kenapa ente berpuasa? Ya karena kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu makanya berpuasa. Kalau tidak menyambungkan ke arah situ, ya pikir hanya tinggal haus dan lapar saja.
Nah, tinggal itu aja. Makanya kemudian harus sambung di sini dikatakan an ayyi syai'in kana. Apapun itu. Ya. Apapun itu. An ayyi syai'in. Mutlak loh ini. Mutlak. Dikatakan al-imsaku al-mutlak. Imsak mencegah yang dimutlakkan dari apa? Dari ayyi syai'in kana. Iya. An ayyi syai'in kana. Nah, kita lanjutkan ya. Fasumia mokoden arani opo sopo almumsiku wong kang ngeker. Ngeker anil kalami saking guneman. Wawa utawi mumsik iku aso mitu wong kang meneng. Ya kan? So iman hali poso. Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah taala dawuh fi kitabil aziz inni nazartu lirrahmani sauma. Nah, ini adalah musannif di sini hendak menjelaskan term saum, bahwa saum itu yang disebut ngeker itu apa. Contoh semisal begini, fasumya al-mumsik anil kalam wa huwa as-saum itu saima. Semisal orang yang mencegah untuk tidak berbicara, wa huwa as-saum itu saiman. Maka orang yang mencegah untuk tidak berbicara itu pun disebut sebagai saim. Itu puasa sukut itu ya. Nah, puasa sukut. Jadi saum samad katanya. Saum itu. Umum gitu ya. Secara umum begitu. Artinya ya, al-imsaku mencegah gitu. Atau berpantang bahasa yang lain gitu ya. Ini nazartu lirrahmani sauma. Ini satu ningsun iku nazartu nazar sapa ingsun lirrahmani krana arep Gusti Allah sauman ing poso ora ngomong. Jadi di dalam Al-Qur'an gitu ditafsiri kata sauman itu ya sebagai salah satunya adalah mencegah untuk tidak berbicara, itu disebut sebagai saum. Saya nambah ya. Oke. Ini dawuhnya Sayyidah Siti Maryam. Oke. Di saat dia itu ditanya, kamu dari mana, kenapa kok kamu? Kemudian beliau mengatakan, ini nadar tulir rahmani sauman, falan ukallima liyauma insiya. Ya, betul. Saya tidak akan mengajak bicara siapapun. Ya, jadi betul. Puasanya beliau saat itu puasa diam. Memang perintah dari Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi puasa gitu. Jadi itu puasa gitu loh. Itu tidak hanya apa namanya? Tidak hanya mencegah makan, tidak. Ya, tapi itu syariat dulu ya, Cak ya. Ya. Artinya puasa diam itu syariat terdahulu. Oke. Kalau sekarang betul. Sekarang sudah menjadi ya setelah disyariatkan ini menjadi apa? Ya termasuk sama sebenarnya. Secara ini ya, secara umum. Substansi. Okay. Artinya begini. Orang lebih baik diam gitu daripada ngomong tapi tidak berguna. Gitu kan. Kalau yakul khairon auliasmut kan begitu. Sama itu juga bagian dari puasa. Nah, ini tidak dijelaskan menurut lugat, menurut bahasa itu adalah umum gitu. Apa? Al-imsaku al-mutlaku an ayyi syai'in kana. Maka pasumya al-mumsiku anil kalam wa huwa as-shaum itu iman. Gitu. Mutlak gitu ya, secara mutlak. Wa yusamma al-faros salan dan arani opo al-farosu jaran al-mumsiku kang ngeker opo jaran anil alafi saking pakan iman ing jaran kang bos sama. Jadi apa namanya tidak hanya manusia gitu kira-kira. Bahkan terjadi pada seekor kuda pun ketika dia tidak tandanya tidak mau makan gitu ya, disebut juga sebagai iman. Oke. Gitu. Kira-kira itu terkait dengan definisi puasa. Tapi masih masih lugawi kan? Gitu? Lugawi, ya definisi puasa secara lugawi. Nanti kan ada istilah ini. Syar'i, ya betul. Oke, sekarang kita masuk ke syar'i. Wasaumu utawi poso asyar'iyu kang bangsa syara apa saum. Wal imsaku yo iku ngeker.
Ini secara syar'i. Anil neker anil akli saking mangan atau anil ukli saking panganan wasyurbi lan umbian wal jima'i lan jima' naharon ing dalam waya awan ma'an niyati sarta niat. Sedangkan puasa menurut syara adalah al-imsaku anil ukli wasyurbi wal jima' mencegah dari makanan wasyurbi dan minuman wal jima'i dan jima' naharon pada waktu siang ma'an niyati disertai dengan niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Nah, itu salah satu niat. Nah, mencegah dari makan ini secara syar'i. Kalau tadi definisi secara lugawi ini umum. Ah, ini baru masuk ke definisi secara syar'i yang ini dikehendaki oleh syarat gitu ya. Syariat. Apa tuh puasa itu menurut syariat? Al-imsaku anil ukli wasyurbi wal jima'i naharon ma'annya. Baik. Wa hikmatu masyru'iyatihi dan hikmah disyariatkannya puasa itu la takillu ora sithik tidak sedikit hikmahnya. Gitu kan? Fil aumi wal fadli dari segi keagungan dan fadilah-fadilahnya. An hikmatin masyru'iyatin dari hikmah yang disyariatkan. Oke. Ya Allah, jadi apa kemudian hikmah? Wah, hikmahnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi la takillu gitu kan. Wa innana. Nah, ini dari banyaknya apa? Hikmah tadi menggarisbawahi wa innana. Wa inkunna. Wa innana wa inkunna. Lan satune ingsun wa inkunna senajan ana sapa ingsun iku nasrohu. Mertelaaken sapa ingsun al hikmata ing hikmah. Hikmah fi masyru'iyyati hadhil arkani ing dalem den syariataken ikilah pira-pira rukun fa inna zalika moko satuhune mengkono hikmah iku biqadrima kelawan kira-kirane barang waqafna kang ningali sapa ingsun alaihi ngatasi ma fi mawonihi ing dalem nggon penyanane ma. Dan sesungguhnya aku wa ingkunna meskipun mensarai hikmah disyariatkannya rukun-rukun ini maka sesungguhnya dengan qadrima waqafna ya dengan sepengetahuan kami. Artinya bahwa hikmah disyariatkannya puasa itu banyak. Bisa ditemukan di mana-mana tidak hanya di dalam hikmatut tasyri' wa falsafatuhu begitu. Nah, ini juga apa istilahnya tadarruan ya tawaddu'annya itu kan dari tawaddu'nya mu'alif gitu ya. Meskipun kita yang membaca ini belum ada apa-apanya gitu kan, tapi beliau sudah menyatakan kalaupun saya hendak menjelaskan hikmah daripada disyariatkannya rukun-rukun puasa ini sungguhlah ini hanya sepengetahuan kan? Artinya selebihnya itu sangat baik. Ini sangat berlawanan dengan kelompok sebelah ya. Di mana itu? Yang baru tahu sedikit sudah menyalahkan banyak orang. Padahal kitab itu ribuan kitab itu. Ya, kalau ulama-ulama kita itu tawaduk sekali. Tawaduk gitu kan. Nah makanya nggak sumber. Nggak ada itu sudah menjadi apa namanya menjadi tradisi. Sabiqunal awwalun para ulama salaf as-salihun. Akhlak itu. Ya Allah. Terus ya. Wama wasola, wamalan barang wasola kang tumeka apa mail wamalan barang wasola kang tumeka ilaihi maring ma apa al fikru pemikiran. Ya. Wa tadalan oleh pituduh ilaihi maring ma apa al aklu akal. Jadi beliau hendak menyampaikan yo ini hanya yang ada di dalam pikiran kami dan akal kami mendapatkan hidayah maka itulah yang hendak kami insyirahkan. Yang hendak kami jelaskan begitu ya. Wa illa wa fa innal hikmata bimakna fa innal hikmata moko satuhune hikmah bimakna kelawan maknane hikmah al hakiki kang bangsa hakiki apa hikmah
Wa aksomalan luwe katoke barang yuktabu kang den tulis apa mafi wasfiha ing dalem sifat ing dalem sifate apa ya? Fi wasfiha ing dalem sifate masyru'iyyati hadhil arkan iku tatado alu. Ya loh. Iku tatado alu dadi apes gitu. Jadi lemah dunaha ing dalem sak liyane masyru'iyah. Cek, enak. Saya ulangi. Wa illa, nah ini. Ada mustasnanya. Wa illa, dan apabila saya tidak mengatakan biqadri ma waqafna alaih, gitu kan. Wa inna hikmata, maka sesungguhnya hikmah bimaknaha dengan maknanya hikmah al-hakiki yang berbangsa hakikat, wa aksoma, dan lebih mentoknya hal yuktabu yang ditulis fi wasfiha di dalam mensifati hikmah, gitu kan? Tata doalu, gitu. Dunaha aklamul bugol. Nah, jadi menjadi lemah, menjadi tidak apa ya bahasanya ini, menjadi lemah ini apa itu untuk menceritakan secara sempurna tidak memungkinkan, akan menjadi lemah aklamul ya, aklamul bulago, insyaallah ahli balago afkarul ulama wal hukama wal falafi kulli zamanin wa makanin. Jadi hendak disampaikan oleh Al-Jurjawi bahwa apalah hamba ini, kira-kira. Hamba ini hanyalah, gitu kan kira-kira, apa namanya, tanpa aklamul bulago wa afkarul, apalah hamba. Gitu. Dalam hal menceritakan hikmah-hikmah daripada disyariatkannya puasa. Jadi beliau ingin menggambarkan ini hanya pengetahuan akal saya. Betul. Kalau tidak ingin mengejar kesempurnaan hikmah yang betul-betul ada di dalam secara hakikat, maka tata doa lu aklamul bulago nggak nutut itu tulisannya penanya ahli balago itu, masya Allah, luar biasa. Bahasa ini ya, bahasa merendahnya ini luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Walah ada nakulu, oleh karenanya saya sampaikan wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-musta'an, bahwa Allah lah gitu, yaitu zat yang memberikan pertolongan, yang dimintai pertolongan. Nah, itu apa namanya, definisi daripada saum gitu, baik dari segi lughawi maupun dari segi syar'i. Belum ya? Belum sepertinya. Artinya beliau masih bercerita semampunya beliau. Ya, artinya ini sekelumit gitu tentang pengertian apa namanya, pengertian saum gitu ya, dari segi bahasa, kemudian dari segi syar'i. Nah, kemudian beliau hendak menjelaskan tentang hikmah daripada yang gitu toh, daripada disyariatkannya arkan-arkan puasa ini, yang sepengetahuannya bahwa para ulama dia tidak hendak menafikan aklamul bulagho dan afkarul ulama yang sudah lampau, bahwa hikmah-hikmah tentang puasa itu sudah ditulis oleh tangan ribuan ulama. Begitu. Silakan kalau mau mencari, kira-kira kan begitu. Bahasa kasarnya itu ya. Bahasa kasarnya gitu. Nah, kenapa kemudian bisa melakukan ini? Wa ala hadza naqulu wallahu subhanahu wa ta'ala huwal musta'an, bahwa apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya sampaikan hanyalah apa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Begitu kita teruskan. Fardhu shaumi utawi furido den farduaken opo as-saumu poso fi syahri Sya'bana ing dalem bulan Sya'ban al-mu'azzam fi syahri Sya'bana ing dalam bulan Sya'ban al-mu'azzami kang den agungaken apa Sya'ban. Minas sunati kang tetep saking minas sanati kang tetep saking taun, asaniyati kang nomor loro apa sanah minal hijrati kang tetep saking taun hijriyah.
Wa hikmatu tawi hikmah fi masyru'iyyatihi ing dalem den syariatakane poso Sa'ban min jumlatin iku min jumlatin kang tetep saking jumlah min jumlati wujuhin kang tetep saking jumlahi pira-pira wajah. Wa ya moko utawi hikmah awalan ing dalem kawitane iku syukrullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadat. Yes. Ini tidak apa ya. Jadi tetap puasa dalam konteks yang hendak disampaikan ini secara umum Mas tidak tertuju pada puasa Ramadan. Jadi ngomong semua puasa. Oke. Salah satu adalah disyariatkannya puasa di dalam bulan Sya'ban. Ya kan? Itu diawali di tahun kedua dari kalender Hijriah kita. Apa disyariatkannya? Hikmah dibalik disyariatkannya puasa Sya'ban itu apa? Awalan syukrullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadat. Min haitsu kaunuhu ya. Min haitsu kaunuhu ibadat. Itu. Jadi yang pertama adalah syukur, ungkapan syukur kepada Allah bahwa kita ini diakui sebagai hamba. Nah, kira-kira begitu. Syukur min haitsu kaunuhu ibadatan. Min haitsu kaunuhu dan saking sekirane utawi anane syukur iku ibadatan ibadah. Jadi sebagai wujud syukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa Sya'ban. Nah, ya. Jadi syukur itu punya tingkatan-tingkatan. Dengan puasa itunya ya. Salah satunya dengan puasa. Rasul itu pantas tidak sih sebenarnya bersyukur? Harusnya kan apa-apa loh Rasul. Kekasih Gusti Allah. Mau syukur mau enggak urus. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Guru kami menyampaikan ketika Rasul mendapatkan nikmat. Kalau kita biasa mengucapkan alhamdulillah, Rasul justru istighfar karena malu. Belum bisa melakukan apa-apa, tapi Allah sudah menambahi keberkahan dalam kehidupan. Istighfar Pak. Kita itu petentang gitu. Ini cuma puasa ini. Puasa gitu. Bahkan puasa gitu. Bahkan disyariatkanlah Sya'ban ini sebagai wujud syukur. Bahwa kita ini masih gitu loh. Bisa beribadah gitu kan. Ya Allah. Ya. Kira-kira itu. Waqad bayyana fi ghairi hadzal maudhu. Waqad bayyana lan teman-teman meltelaken sapa ingsun fi ghairi hadzal maudhu ing dalem sakliyane ikilah panggonan. Annal ibadata ing satune ibadah mutlakon hale mutlak. Annal ibadata satune ibadah mutlakon hale mutlak. Iku syukron syukur. Yeah. Syukur minal abdi saking kaulo, syukur limaulahu maring gustine abdi. Nyukuri alan ni'ami ing ngatasi pira-pira kenikmatan allati ni'am latuh so kang ora kena den itung apa. Waqad bayyana fi ghairi hadzal maudhu'i dan saya benar-benar menjelaskan di dalam selain tempat ini bahwa annal ibadata mutlakon iku asyukru minal abdi limaulahu alan ni'ami allati latuh. Jadi konsepnya itu konsepnya ibadah itu sebenarnya adalah syukur kata beliau itu. Betul. Jadi ibadah itu secara mutlak disebut sebagai syukur. Syukur dari seorang hamba. Gitu loh. Limaulahu terhadap Tuannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas ala ni'ami segala kenikmatan latuh suha. Latuh yang tidak bisa dihitung. Gitu kan? Makanya dikatakan Quran menyebutkan wa in ta'udu ni'matallahi. Jadi apa ya bahasanya? Apa sih yang kita hendak sombongkan? Maka di hadapan Gusti Allah itu kita hanya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali syukur. Kita tidak minta untuk hidup loh pada Tuhan itu.
Dikasih hidup ya. Dikasih hidup. Apalagi yang iman ya. Gak minta dulu kita aja ini. Betul. Tiba-tiba dikasih Tiba-tiba iman. Masya Allah. Besar sekali. Luar biasa itu. Lantas kalau tidak hidup ini tidak kemudian di apa namanya dihiasi dengan rasa syukur, itu kan apa istilahnya ya, balelo. Loh, tidak usah jauh-jauh, kita tidak pernah minta untuk hidup, Allah kasihkan kita. Allah itu apa? Kita tidak pernah minta apa-apa, tapi Allah ngasih udara yang bisa kita hirup gratis setiap saat. Bayangkan kalau tidak ada udara. Makrokosmos ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita yang mikrokosmos ini. Apa gitu? Untuk kemudian tidak bersyukur kepada Gusti Allah. Jadi kongkon poso hanya lek tak puri gitu. Ini luar biasa. Mokal-mokal baik kan. Padahal Allah Ta'ala itu dari saking ngerayunya di dalam ayat itu ya. Ada bahasa seperti ini. Ayyam ma'dudat. Cuma beberapa hari aja loh. Ayo wes poso. Itu bahasa rayuan dari Allah Ta'ala. Kok nemen banget. Kok gak bedino ya Mas. Jadi syukur dulu. Salah satunya adalah rasa syukur. Kita kemudian ya itu tadi. Allah sebelum kita minta, Allah sudah ngasih. Maka Rasul beristighfar kepada Gusti Allah ketika ingat kepada nikmat-nikmat itu. Ya Allah, ampunilah hambamu. Tidak mampu gitu. Belum lagi melaksanakan tugas. Engkau telah memberikan yang lain gitu. Anugerah-anugerah yang lain kepada kami. Lantas kapan kami bisa bersyukur kepadamu kecuali kami hanya minta ampun kepadamu gitu kira-kira. Dan ini apa ya syukur ini ya Rob gitu. Jadi kita lupa gitu kadang wah kita minta sesuatu kepada Gusti Allah tidak diberi kemudian tidak bersyukur gitu tidak bersyukur apa tidak pantas kemudian untuk tidak bersyukur kepada Gusti Allah sama sekali gitu. Maka wujud daripada syukur itu oleh Al-Jurjawi di sini adalah salah satunya dengan melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Oke. Wasanian yang kedua. Liajli pertama aja ya, maaf saya potong. Oke. Yang pertama. udah dalam sekali kayak. Yang pertama itu. Oke, lanjut. Wasanian liajli ayyu'allimana. Yang kedua gitu. Min jumlati wujuhin tadi. Hikmah fi ru'iyatihi min jumlati wujuhin itu yang pertama adalah syukrullahi ta'ala. Yang kedua hikmahnya daripada puasa Sya'ban itu li'ajli ayyu'allimana untuk kemudian mengajarkan syari al-hakim yakni Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita kaifa nuhafizu bagaimana kita menjaga ala adail amanati terhadap pelaksanaan amanah. Amanah tuh, Masya Allah. Keamanat ini tujuannya. Keamanah. Gitu. Jadi Allah mensyariatkan puasa itu, Sya'ban itu. Salah satunya adalah ayyu'allimana asyari al-hakim kaifan wahafizu ala adail amanah. Bagaimana kita menjaga amanat. Oh, berarti lek wong itu cakang poso ya. Poso kira-kira iso dipercaya. Amanatnya luar biasa. Makanya tradisi mujahadah gitu. Tradisi mujahadah ulama salaf itu selalunya puasa. Betul. Wah, unik ini. Puasa Senin Kemis, puasa apa gitu, puasa Daud dan macam-macam gitu. Wala tudayyi'uha. Lan orang nyanyiaken sapa kita ha ing amanah. Abadan ing dalem saklawas. Wala nufarritu lan ora pepeko sapa ingsun biha ing dalem amanah. Agar kaifa nuhafizu yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga amanat dari Allah. Wala nudayyi'uha dan tidak menyia-nyiakan amanat itu selamanya. Wala nufarritu fiha dan kita tidak pepeko, tidak sembrono ketika kita memegang sebuah amanat. Tidak teledor. Tidak afrit. Nah ini luar biasa. Wadzalika al-amru
bil imsaki anit ta'ami wasyarobi wal wazalika utawi mengkunu apa ala adail amanah tadi wazalikal amru utawi mengkunu perintah bil imsaki kelawan ngeker anit ta'ami saking panganan wasyarobi lan umbian wamalan barang fi hukmihi kang tetep ing dalem hukum ta'am wasyarob bayadun nahari ing dalem padangi awan huwa biman zilati amanatin itu menempati tempatnya amanah auda'ahullah kang dakwaken kang nyelehaken sapa ing amanah sapa Allah taala Gusti Allah taala zimmataka hali dadi tanggungan sira. Jadi wazalikal amru bil imsak gitu ya. Perintah untuk mencegah di dalam puasa itu. Puasa artinya imsak anit ta'am wasyarab wa ma fi hukmihima bayadun nahari di tengah-tengah terikmat di tengah siang ini menempati tempat amanah. Artinya puasa itu apa toh? Puasa itu mencegah tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak jima di siang hari. Nah, itu. Ini kan perintah nih. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini sama dengan atau menempati posisi amanah auda'ahallah yang Allah undangkan. Ya kan? Kepada kita zimmataka sebagai untuk kita pikul. Jadi tanggung jawabmu gitu. Tanggung jawabmu nih. Nah, amr ini amanah nih. We poso itu ini amanah Tuhan yang kemudian kita jaga selama sehari penuh untuk tidak makan, untuk tidak minum. Sejauh mana engkau bisa menjaga amanah? Besok saya beli kitabnya. Okay. Belum pernah baca saya. Belum pernah baca, insya Allah. Begitu. Jadi kata Gus Dur itu bodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang meminjamkan buku atau kitab. Iya. Lalu diteruskan sama Gus Dur. Lebih bodoh lagi, orang yang meminjam kitab atau buku dikembalikan. Ada pernyataan Gus Dur. Siapa orang yang paling bodoh? Orang yang meminjamkan buku. Terus tapi ada yang lebih bodoh lagi, yaitu orang yang meminjam buku kemudian dikembalikan. Dari situ ya. Dari situ itu saya tiap kali pinjam buku ke anak-anak yang posisinya mondok di pondok pesantren 10 tahun, gak pernah dikasih saya. Karena dianggap bodoh. Iya, pikirnya itu mereka gak bakalan balik. Nah, insyaallah. Oke. Oke, kita ilmu ini. Kita kembali gitu ya. Jadi imsak itu. Jadi tidak sia-sia bahwa ini perintah ini langsung dari pusatnya pusat. Dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk al-imsaku. Untuk mencegah gitu, tidak makan, tidak minum, tidak jima gitu kan. Bayadun nahari sepanjang hari itu gitu kan. Sebagai tempatnya adalah amanah. Ini perintah Tuhan nih. Ente melaksanakan apa enggak nih? Bukan remeh-temeh lo yang perintah. Kutiba alaikumussyam semisal Ramadan. Bahwa ini tempatnya amanah berarti kita yang kemudian tafrid gitu ya. Teledor gitu ya. Kemudian tadoyok gitu ya. Menyia-nyiakan kesempatan ini. Tentu ini orang tidak akan mampu nuhafizu alal amanah. Terhadap amanah atau perintah Tuhan saja tidak dilakukan, apalagi terhadap amanah yang diberikan oleh manusia. Bagus ya. Ini keimanan, ini soal keimanan, Pak. Ada salah satu pengalaman ya, waktu di Surabaya itu. Di sana itu saya nemu salah satu ini teman itu. Dia itu melamar pekerjaan. Intinya gini, ada satu perusahaan di sana itu yang mau menerima orang yang mau daftar itu dilihat
sholatnya. Hmm. Sholatnya padang atau enggak? 5 waktu ini jaga atau enggak? Kalau enggak dijaga, coret tidis. Ini sama ini yang bagus. Jadi ya amanah Pak. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Oh dilanggar. Apalagi hanya perintah istri. Wah. Ini cocok buat santri. Iya, iya. Makanya kalau cari suami itu cari santri katanya. Allah yang nggak kelihatan aja dijaga. Apalagi anak orang. Oke, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, oke. Ini masih ada diulas lebih jauh. Fahadil amanah tu tawi ikilah amanah ikutat tadi neterapi opo hadil amanah. Neterapi fil muhafazati ing dalem ngerekso alaiha ing atasi hadil amanah. Ya kan? Amanah ini wajib untuk kemudian muhafaz, untuk kemudian dijaga. Gitu kan. Tak tadi menuntut untuk kita menjaga amanah itu. Ya kan? At-ta'aban. Ya. Ing piro-piro payah. Wa masakon lan piro-piro masakoh kasirotan kang akeh opo masak. Itu. Menjaga, gitu kan. Neterapi untuk apa? Menjaga amanah itu meniscayakan kita susah payah. Jadi tidak perlu berkeluh kesah. Wah, siang-siang panas-panas begitu ya. Kemudian berkeluh kesah. Ini kita haus. Ya pastilah. Namanya orang puasa. Tapi tidak hanya konteks itu. Di dalam puasa itu adalah ada amanat Tuhan. Ada perintah Tuhan yang harus kita jaga. Lu kamu minta hidup aja tidak minta. Allah kasih. Kenapa sekarang Tuhan memerintahkan kepadamu untuk puasa sehari saja. Gitu kan? Menahan sehari saja. Tidak dari semalam lu. Sehari saja. Ngono kok harus berkeluh kesah gitu. Ya tentu ini akan mendatangkan kemusakohan. Ya disitulah kemudian ada peran penting yang disebut dengan mujahadah. Gitu Pak. Yang gitu. Oke, ada tulisannya begini. Tajtahidu kang nemen-nemen nih, gitu loh. Opo kang nemen-nemen nih. Opo at-ta'ab wa masyakoh kasiro an nafsa ing nafas. Ya. Memerangi nafsu tujuannya. Mujahadah. Gitu Pak. Ya ini memang, makanya pernah saya katakan bahwa puasa itu riyadhah. Sebentuk riyadhah yang luar biasa untuk apa? Melelehkan nafsu. Nafsu itu cengeng, gitu kata Burda itu. Gitu kan. Nafsu itu ammaratun bisu. Itu sudah memang sudah wataknya. Kan gitu. Makanya dibuat pepeko, masako, gitu kan. Dibuat atap, gitu. Untuk kemudian diperangi. Gitu. Diperangi oleh diri ini. Jadi ada takban, ada masyakoh. Ya. Takban itu capek, masyakoh itu beban. Terus kesel sih terbebani. Tujuannya untuk memerangi nafsu. Makanya ada istilah begini bagi kami yang murid Naqsyabandi ini. Kalau gitu kan. Apa kemudian kalau jiwa ini menangis karena beban-beban itu tadi, maka hati ini tertawa bahagia. Sebaliknya, kalau jiwa ini kemudian tertawa bahagia dengan kesenangan-kesenangan dunia yang didapatkan, maka hati menangis. Itu begini. Idza ja'atil jawarih syabi'atil batan. Idza syabi'atil batan ja'atil jawarih. Ya, bisa. Jadi ya memang jiwa itu begitu. Sifatnya memang ketif. Cengeng gitu. Makan, minta banyak. Sudah banyak, minta enak. Minta enak, minta disuapin. Tidak cukup dengan air putih. Padahal kita puasa sehari. Ketika datang waktu
fitur gitu, waktu buka gitu. Ya, dengan kamu tidak cukup dengan air putih. Saya habis minum air putih ambil kopi. Ya itu jiwa itu begitu. Langsung mandek aku ya. Oke. Kan begitu kan. Padahal kan ketika waktu buka tiba, orang kita cukup meneguk secangkir kopi gitu, selepek kopi, rasa haus, dahaga, lapar sebenarnya sudah hilang, Pak. Di situ loh. Makanya ini amanah ini tidak serta-merta. Orang yang mampu menjaga amanah, menjaga masyakoh at-ta'at tadi, maka di buka puasa, dia akan mendatangkan kenikmatan yang jauh gitu ya. Kalau ditimbang dengan kebedian-kebedian sehari. Ini cuma, jadi kalau Rasul menggunakan kurma, cuma satu kurma aja sudah habis itu kebedian-kebedian itu. Coba itu. Kan tidak berbanding gitu loh maksudku. Dengan rahmat Allah ketika buka puasa dibandingkan dengan keluh kesah yang kemudian kita, wah ini panas gitu, wah. Tidak sebanding, Pak. Makanya kemudian disambungkan dengan syukur itu di situ. Kenapa disambungkan dengan syukur itu ya? Puasanya tidak ada apa-apanya. Itu loh maksudnya. Tidak pantas kita kemudian berkeluh kesah karena Tuhan memerintahkan kita haus, memerintahkan kita untuk berhaus-haus, untuk berdahaga, untuk tidak jima di siang hari. Mau dikongkon ngono ae apa sih gitu. Ini bentuk syukur Tuhan gitu. Engkau telah memberikan banyak kepada. Kalau aku tidak mampu menjaga amanat ini, maka merugilah kira-kira gitu. Betul. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, kajian kita malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Ustaz tadi, ada yang mau ditanyakan Ustaz, monggo. Iya. Karena mungkin waktu ini ya kita berdurasi waktu, ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami pertontonkan atau bisa kami suguhkan untuk teman-teman podcast. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis seperti biasanya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi